Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Saraswati, NIM 2917329. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari Kompre, yaitu dari dosen penguji satu saya, Bapak Dodi Haryanto MPDI. Baiklah, di sini saya mengambil buku yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini yang ditulis oleh Ani Lestari Ningrum. Buku ini terdiri dari 6 bab. Adapun pada bab 1 yaitu membahas tentang pendidikan dan belajar pada anak usia dini. Pada bab itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada pengertian pendidikan anak usia dini, karakteristik anak usia dini, dan mengenal gaya belajar anak usia dini. Adapun pengertian anak usia dini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1/14 yang menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Adapun bagian B yaitu karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang pertama bersifat egosentris, yang kedua itu mempunyai relasi sosial dengan lingkungan sekitarnya, dan yang ketiga yaitu memiliki kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan sebagai totalitas, dan yang keempat yaitu sikap hidup yang fisionamis atau anak secara langsung memberikan sifat lahiriah atau material terhadap setiap kehayatannya. Adapun yang bagian C yaitu mengenal gaya belajar anak usia dini. Gaya belajar anak usia dini yaitu terbagi menjadi 3 bagian menurut Bobby De Potter dan McHernachke, yaitu yang pertama gaya belajar kinestetik, yang kedua gaya belajar visual, dan yang ketiga gaya belajar auditorial. Gaya belajar visual adalah gaya belajar atau cara memulai belajar dengan penampakan atau visualisasi. Adapun gaya belajar auditori yaitu gaya belajar dengan menggunakan indera pendengaran. Adapun yang terakhir itu gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar dengan cara bergerak atau bekerja, di mana gaya belajar kinestetik mengutamakan indera perasa dan gerakan fisik. Adapun yang ke bab 2 yaitu konsep dasar perencanaan pembelajaran anak usia dini, yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu bagian A, pengertian perencanaan, bagian B, pengertian pembelajaran, C, prinsip pembelajaran PAUD, yang D, pendekatan pembelajaran PAUD. A. Pengertian perencanaan. Planning atau perencanaan yaitu suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan titik tertentu sebagai pedoman atau garis-garis besar atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang ingin dicapai. Adapun yang bagian B yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan peserta didik yang di dalamnya terdapat 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran. Adapun yang C yaitu prinsip pembelajaran PAUD. Pembelajaran PAUD adalah proses interaksi antar anak didik di mana melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan program PAUD. Adapun yang bagian D yaitu pendekatan pembelajaran PAUD, di mana pendekatan pembelajaran PAUD terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran tematik terpadu, dan yang kedua yaitu tahapan mengembangkan tema. Adapun yang bab 3 yaitu membahas tentang STTPA, KI, KD dalam rancangan pembelajaran. Pada bab 3 ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang A yaitu STPPA, yang bagian B yaitu KI, dan yang C yaitu KD. STTPA atau yang disebut dengan standar tingkat capaian perkembangan anak usia dini adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama, moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, serta seni, yaitu 6 perkembangan pada anak usia dini. Adapun yang bagian B yaitu KI atau kompetensi inti. Kompetensi inti kurikulum 2013 yaitu pada pendidikan anak usia dini merupakan gambaran pencapaian suatu standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini pada akhir layanan PAUD usia 6 tahun, di mana kompetensi inti mencakup yang pertama yaitu kompetensi inti K1, yaitu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua yaitu kompetensi inti K2, yaitu untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga kompetensi inti K3, yaitu untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat yaitu kompetensi K4 untuk
kompetensi inti keterampilan. Adapun yang bagian C yaitu KD, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Dan selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 yaitu membahas tentang model dan metode pembelajaran PAUD yang terbagi menjadi dua bagian. Pada bagian A yaitu membahas tentang model pembelajaran PAUD, yang B metode pembelajaran PAUD. Adapun A, model pembelajaran PAUD yaitu adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan menciptakan situasi lingkungan yang memungkinkan anak untuk berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadilah perubahan perilaku atau perkembangan pada diri anak didik. Model pembelajaran di PAUD itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu model pembelajaran kelompok. Yang kedua yaitu model pembelajaran sudut, dan yang ketiga yaitu model pembelajaran area, dan yang keempat model pembelajaran sentra. Adapun yang bagian B yaitu metode pembelajaran PAUD. Metode pembelajaran PAUD adalah suatu cara yang digunakan pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetensi tertentu, dan pada metode pembelajaran PAUD ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode karya wisata, metode eksperimen, metode pemberian tugas, metode bermain peran. Dan selanjutnya yaitu pada bab 5 membahas tentang penyusunan rencana pembelajaran di PAUD. Yang pertama, A. Pengertian dan fungsi. Perencanaan pembelajaran yaitu adalah sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Adapun yang B yaitu jenis-jenis perencanaan pembelajaran di PAUD. Jenis-jenis perencanaan pembelajaran di PAUD terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada PROSEM atau program semester, yang kedua yaitu RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan yang ketiga yaitu RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Dan pada bab terakhir, bab 6, yaitu membahas tentang penilaian pembelajaran PAUD, di mana pada bab ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang A yaitu pengertian penilaian pembelajaran PAUD, yang B yaitu prinsip penilaian pembelajaran PAUD, yang C yaitu teknik penilaian pembelajaran PAUD, dan yang D yaitu prosedur penilaian. Yang A yaitu pengertian pembelajaran PAUD. Penilaian hasil kegiatan pembelajaran di PAUD yaitu suatu proses mengumpulkan atau mengkaji suatu informasi secara sistematis dan menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik selama kurun waktu tertentu. Adapun yang B yaitu prinsip penilaian pembelajaran di PAUD terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu yang pertama yaitu mendidik, yang kedua yaitu objektif, yang ketiga transparan, yang keempat sistematif, dan yang terakhir yaitu menyeluruh. Adapun yang C yaitu teknik-teknik penilaian pembelajaran di PAUD. Ada beberapa macam teknik-teknik penilaian pembelajaran di PAUD, yaitu diantaranya dapat menggunakan observasi atau pengamatan, yang kedua yaitu percakapan, terus yang ketiga penugasan, yang keempat itu dapat menggunakan catatan anekdot, penilaian hasil kerja, dan portofolio. Dan yang terakhir yaitu prosedur penilaian, di mana prosedur penilaian ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu mengacu pada kompetensi inti dan dilakukan seiring dengan kegiatan yang diprogramkan sesuai dengan RPPH. Yang kedua yaitu mencatat proses dan hasil belajar anak dengan menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Yang ketiga yaitu merangkup catatan semua hasil perkembangan anak dalam suatu rangkuman penilaian, dan yang keempat yaitu mengelola hasil rangkuman dalam satu semester menjadi bentuk laporan atau deskripsi secara singkat. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas ini. Jika ada yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.